Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita berada dalam situasi yang sangat-sangat sulit sebenarnya ya. Jadi kenapa? Katanya IHSG naik ya, sekarang udah 7.300 lagi. Ya, lah tapi kenapa ini saham-saham perbankan, saham-saham blue chip pada turun semua? Terus yang naik-naik itu malah saham-saham punyanya grup konglomerat gitu. Nah jadi ini gimana cara kita menghitung valuasi saham? Apakah kita masih bisa pakai fundamental? Karena kalau misalnya kita lihat saham-saham konglomerat itu jelas bukan fundamental. Yang IPO lalu naik itu jelas bukan fundamental. Itu mah ya bandar aja gitu. Dan itu risikonya sangat tinggi. Biasanya bandar itu ya dia naikin terus, begitu udah di atas kita baru masuk dibanting. Kalau misalnya kita nggak masuk, naik terus. Tapi begitu kita masuk diturunin. Gitu loh Pak. Cara mainnya gitu loh. Nah, tapi di sisi lain kalau kita nggak mau main saham-saham kayak gitu, kita masuk ke saham yang fundamental ya. Astra, Telkom, nah turun juga. Nah jadi kita harus kayak gimana? Nah sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian. Ya. Situasi di pasar modal kita itu sebenarnya bukan yang jadi problem sebenarnya bukan di bandar-bandar itu, di saham-saham konglomerat, saham-saham IPO, bukan itu problemnya. Itu mah dari dulu juga udah ada. Dulu zamannya grup Bakri, dulu zamannya grup Beni Cokro dan seterusnya ya. Tapi yang jadi problem sekarang itu adalah kinerja emiten itu jelek semua. Ada yang bagus tapi mayoritas jelek. Nah, tadi kan Pak Zaini bingung ya. Kenapa saham-saham kayak blue chip ini kok yang kita pikir bagus pada turun? Loh simpel jawabannya. Bukan karena orang pada pindah ke saham bandar itu, tapi karena coba cek Pak Zaini. Labanya BRI gimana? Turun. Labanya Astra gimana? Turun. Telkom turun. Perusahaannya kinerjanya lagi turun. Ya wajar kalau sahamnya pun ikut turun. Nggak ada metode yang harus diubah di sini. Metode analisa yang harus diubah di sini nggak ada. Metode analisanya udah benar. Saya sendiri kan selalu bilang, kalau misalnya kita mau beli saham, ya kriterianya ada 3. Kinerja bagus, valuasi murah, prospek cerah. Kinerja bagus, itu kriteria nomor pertama. Dan salah satu syarat kinerja bagus, pendapatan, laba bersih, ekuitasnya naik. Kalau labanya turun, ya sudah otomatis kinerja bagus itu tidak bagus gitu. Perusahaan tersebut fundamentalnya jelek gitu. Nah sekarang ini, kinerja perusahaan-perusahaan yang lagi di Indonesia, hampir semuanya kurang bagus. Karena apa? Karena ekonomi kita lagi susah. Itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya ada 2 pilihannya. Satu, kita pegang cash dulu, ya kita tunggu ekonomi membaik, kinerja perusahaan menjadi lebih baik, ya. Atau ya itu tadi spekulasi di saham-saham bandar. Tapi saya tidak menyarankan hal tersebut karena itu ya udah bukan analisa fundamental lah. Risikonya sangat tinggi. Anda mungkin untung, ya, tapi Anda bisa rugi juga. Dan kalau Anda untung, good for you. Tapi saya nggak rekomendasikan dan saya sendiri nggak akan beli saham-saham seperti itu. Atau kita tetap fundamental dan kita tetap cari sektor-sektor yang kinerjanya masih bagus. Perkebunan kelapa sawit itu salah satunya. Ya. Dan harga sahamnya beneran naik. Tidak ada metodenya, valuasi sahamnya itu yang metodenya yang harus diubah itu tidak ada. Value saham, kalau memang kinerjanya turun, sahamnya akan turun. Saham-saham perkebunan kelapa sawit, karena kinerjanya bagus, valuasinya pun relatif masih murah. Kita bisa menghargai valuasinya sangat tinggi. LSIP misalnya kita bisa bilang target harganya 1.700. Dari kemarin harga sahamnya masih di 900, naik dia sekarang. Pelan-pelan. Sampai mungkin nanti kalau memang kinerjanya bagus terus ya, dia bisa sampai ke 1.700 tersebut. Jadi itu yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nggak pegang cash, kita bisa fokus di saham-saham yang memang kinerjanya bagus. Tapi hati-hati. Ini juga dulu waktu Unilever labanya mulai turun ya, dan ternyata turun terus sampai hari ini. Unilever ini kan orang pikir bagus, kita barangnya pakai sehari-hari. Dulu iya, tapi sekarang enggak, kinerjanya turun terus Bapak Ibu sekalian. Dan itu terjadi juga sekarang di perusahaan-perusahaan blue chip yang lain. Jadi hanya karena perusahaannya gede, perusahaannya terkenal, bukan berarti fundamentalnya bagus. Kita lihat dulu laporan keuangannya. Begitu.